kasih. Shalom buat kita semua, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Biar pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau kembali beribadah kepada Tuhan, kita kembali mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memelihara kita sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang terus mengalir dalam hidup kami, yang terus Tuhan mengikuti perjalanan hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Biar Tuhan, hati yang penuh ucapan syukur itu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami bersyukur kepada Tuhan, kami dapat melalui apapun Tuhan yang ada di dalam hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami sepanjang Tuhan. Hari ini Tuhan Kau memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Biar karya Roh Kudus yang bekerja Tuhan, yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga Tuhan, ibadah kami pada saat pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia, kita akan bersorak-sorai biar seluruh yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya.
kiranya sampai hari ini kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan tetap terjadi asal kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Engkau saja Tuhan. Engkau pemilik kehidupan. Bahkan Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang Tuhan kepada-Mu dengan hati yang penuh penyembahan di hadapan, dengan hati yang terbuka Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, maka kuasa mukjizat Tuhan itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati telinga kami, berkati tanah hati kami, berkati Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami fokus kepada kebenaran firman-Mu, dan kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu, dan itu jadi di dalam hidup kami. Berkati setiap kami, bahkan hamba-Mu Tuhan, sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang melawan hamba-Mu, biar setiap yang hamba-Mu sampaikan itu adalah isi hati-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan dipulihkan, dibangkitkan dan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita kembali akan menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara tentang mengalami pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu setiap kita, apakah kita orang tua, orang muda, anak-anak balita, semua merindukan yang namanya pengalaman atau mengalami pertolongan di dalam kehidupannya. Karena pertolongan itu adalah merupakan kebutuhan bagi setiap orang, termasuk buat kita yang ada pada kesempatan siang hari ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dan kita mau melihat bahwa sesungguhnya Saudara, pertolongan Tuhan ini bisa saja dialami oleh setiap orang. Dan terkadang pemeliharaan Tuhan itu datang dengan tiba-tiba atau tidak disangka-sangka. Karena Tuhan dalam kebesarannya ingin menyatakan keajaibannya dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa, ya, yang sanggup untuk melakukan segalanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Dalam Roma pasal 11 ayat 33, firman Tuhan berkata di sana tentang kebesaran Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat ini, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terkadang Tuhan menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan kita sekali lagi untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Supaya dengan kebesaran itu kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala-galanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita perhatikan Saudara, bagaimana Tuhan memeliharakan kehidupan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir.
Saudara, pada waktu itu di padang belantara, ya padang gurun, bangsa Israel sampai saudara mereka bertengkar dan nyaris saudara Musa sebagai Nabi Allah hampir mereka lempari karena mereka menganggap Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah untuk maksud supaya bangsa ini mengalami kematian di padang gurun. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, justru di sana firman Tuhan berkata, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran, saudara, dalam Keluaran pasal 16 ayat 35, di sana dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di satu sisi bangsa Israel menganggap Musa sebagai Nabi Allah berencana jahat kepada mereka. Dengan maksud saudara, Musa bersengaja membawa umat Tuhan ini keluar dari Mesir, saudara, supaya mereka mengalami kematian. Tetapi di sisi lain, Alkitab saudara justru memberikan kepada kita pernyataan tentang kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi, yang tidak bisa saudara diselami dengan akal pemikiran kita yang kecil ini. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bayangkan saudara, 40 tahun bangsa ini dipelihara Tuhan sedemikian rupa, ya, diberkati oleh Tuhan. Benarlah saudara firman Tuhan yang berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku dikatakan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang percaya kepada Tuhan harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat kaya. Haleluya. Artinya Dia memiliki dan sanggup melakukan segalanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat lebih jauh tentang pengalaman dalam pertolongan Tuhan. Saudara, tentu ini menjadi kerinduan, ini harapan semua orang, dan termasuk menjadi harapan Bapak Ibu, menjadi harapan kita semua yang ada pada hari ini. Kita ingin mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang penting yang ingin saya katakan di kesempatan ini saudara, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, kita harus belajar mengerti konsepnya Tuhan, ya. Saudara, ada banyak kita seringkali mengalami kegagalan dalam hidup ini. Kita tidak bisa mendapatkan, kita tidak bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Ternyata saudara, karena kita salah memahami. Bukankah Alkitab berkata dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Haleluya. Susah payah tidak menambahinya. Saudara, kita harus mengerti konsep ini. Untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita bisa mengalami lawatan Tuhan, untuk kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara, sekali lagi kita harus mengerti, harus memahami betul konsepnya Tuhan. Jangan saudara memaksakan keinginan kita dalam kehidupan ini kalau ingin melihat pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita perhatikan saudara, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, kita mau lihat dulu konsep Tuhan dalam menyatakan
berkat atau pertolongan dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan berkata demikian, tetapi. Nah, saudara, kata tetapi ini adalah kata yang menghubungkan dan sekaligus memperjelas keterangan di ayat sebelumnya. Saudara, kita kan tahu ini, saudara berbicara atau konteksnya adalah kekhawatiran, ketakutan, saudara. Nah, Tuhan berkata, tetapi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah merupakan konsepnya Tuhan. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan konsep? Konsep itu, saudara, berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya konseptum, yang memiliki pengertian sesuatu yang dipahami. Jadi, saudara, kalau kita berbicara tentang konsep, adalah berbicara tentang pengetahuan atau sesuatu yang kita tahu tentang Tuhan, tentang Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan segalanya. Nah, kalau kita percaya, saudara, bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita menurut konsepnya, maka saudara, langkah pertama yang harus kita buat untuk kita, saudara, bisa mengalami pertolongan Tuhan berjalan dalam konsep ini, saudara, kita tidak perlu takut kepada setiap perjanjian Tuhan. Haleluya. Kita tidak perlu takut karena, saudara, apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Haleluya. Karena, saudara, semua yang diperkatakan Tuhan itu jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Jadi kita perlu, saudara, belajar untuk, saudara, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup melakukan segalanya di dalam kehidupan kita. Nah, lalu dikatakan, saudara, kalau kita mengerti konsep ini, maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, semuanya itu. Saudara, kalau kita berjalan dalam konsepnya Tuhan, firman Tuhan berkata, maka semuanya itu, segala sesuatu, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau Allah perbuat di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Lalu di dalam Keluaran pasal 23, coba kita perhatikan Keluaran 23 ayat 25 dan ayat 26. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu, dikatakan, harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka dikatakan ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, dan tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara, lihat betapa pentingnya kita untuk mengerti konsepnya Tuhan. Di dalam Keluaran tadi dikatakan, saudara, kalau kita mengerti konsepnya, ia akan memberkati roti makanan kita. Ia akan memberkati minuman kita. Dan ia akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Yang, saudara, kita kan saat ini berada di dalam, saudara, persoalan yang cukup, saudara, menakutkan karena adanya virus corona ini. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi, saudara, kita berkata, ia akan menjauhkan kita dari segala penyakit kalau kita mengerti konsepnya Tuhan.
Haleluya. Dan saudara, yang keempat dikatakan, kalau kita mengerti konsep ini, maka saudara, di negerimu dikatakan tidak ada perempuan yang keguguran atau perempuan yang mandul. Saudara, kata mandul ini bukan saja pengertiannya tidak bisa melahirkan anak atau tidak bisa meneruskan keturunan, tetapi ini sekaligus juga berbicara tentang sebuah hasil. Saudara, kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita tidak mengerti konsepnya Tuhan. Kita harus belajar mengerti konsepnya Tuhan dalam hidup ini untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu Bapak Ibu masih ingat kejadian yang ada dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini kita lihat di sana pada waktu itu ada musim kering yang berkepanjangan. Sampai-sampai saudara, tidak ada yang tumbuh yang ditanam oleh orang pada waktu itu. Semua kering. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kekeringan itu menimbulkan kemiskinan. Sampai-sampai semua orang berkekurangan dan mengalami permasalahan soal kehidupan. Nah, di sana ada seorang ibu janda bersama dengan seorang anak yang dilahirkan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Saudara, suami atau bapak dari anak ini sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Saudara, meninggalkan mereka untuk selamanya. Dan keluarga ini hanya saudara dibekali sisa, saudara, mungkin dari harta yang tersimpan selama ini, tinggal sisa segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dan ibu janda ini mengetahui betul bahwa saudara, dengan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli itu artinya tidak akan pernah membuat semua yang diperlukan itu akan tercukupi. Ibu ini menyadari dengan segenggam tepung dan sedikit minyak buli-buli itu dipastikan tidak bisa membuat mereka untuk bertahan hidup sampai masa kering berlalu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sampai akhirnya Tuhan memerintahkan seorang nabi Tuhan bernama Elia datang ke Sarfat menemui ibu ini. Kenapa saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan? Karena waktu Elia disuruh Tuhan datang ke Sarfat, ia ingin menyatakan kepada ibu ini tentang sebuah konsep yang datangnya dari Tuhan, yaitu konsep pertolongan, konsep pemeliharaan, konsep keberkatan, saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Dan pada waktu saudara dia sampai ke sana, lalu Elia berkata kepada ibu ini, coba kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, di sana firman Tuhan berkata begini, tetapi Elia berkata kepada ibu janda ini dan juga kepada anaknya, janganlah takut, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara lihat, Elia pada waktu ia bertemu dengan ibu janda ini,
Saudara, waktu dia minta minum, ibu ini kasih minum. Waktu dia minta roti, saudara, ibu ini berkata, tidak ada, bagiku hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah aku mengolahnya jadi bundaran roti kecil, setelah aku makan dan dimakan oleh anakku, kami akan mati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tapi Elia berkata, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kamu tidak akan pernah mengalami kehancuran. Selagi kamu hidup dan belajar berdiri atas konsep-konsepnya Tuhan, maka Allah yang berkuasa, dia akan memelihara hidupmu. Saudara, apa konsep yang diberikan Elia kepada ibu ini? Saudara, kerelaan untuk melakukan firman. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah konsep yang pertama. Kita harus betul-betul memiliki kerelaan untuk melakukan firman Tuhan, ya, melakukan apa yang Allah mau. Saudara, ada banyak kali kita, saudara, tidak bisa mengalami terobosan, tidak bisa mengalami, saudara, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Allah karena kita takut melakukan firman. Saudara, kita harus belajar berani untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita berani melakukan firman Tuhan, saudara, Allah akan memberkati kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Ingat, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kuasanya. Lalu yang kedua, saudara, dalam hidup ini jangan pernah takut berkorban. Ini konsep, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Saudara, jangan pernah takut. Memang saudara, apalagi di situasi sekarang ini, saudara, ya, di situasi di mana keadaan yang kita alami semakin valid, saudara. Aduh, menakutkan. Ya, dengan saudara, ya, lockdown, dan saudara, kita tidak diperkenan keluar rumah dan lain sebagainya, dan semua aktivitas dihentikan. Saudara, ini masalah, ini persoalan besar. Dengan keadaan ini tentu orang akan berusaha menghemat semaksimal mungkin. Kalau bisa jangan ada yang keluar, tapi bisa makan, saudara. Ya kan, saudara, karena memang keadaannya, situasinya, saudara, begitu sulit. Tetapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ingat, kalau kita ingin mengalami terobosan, kita ingin mengalami pertolongan, kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, saudara, kita harus yang pertama tadi berani melakukan firman. Haleluya. Yang kedua, saudara, jangan pernah takut. Karena takut, saudara, mengalami kerugian. Jangan pernah takut, saudara. Firman Tuhan katakan, semua yang kita perbuat itu dihitung Tuhan. Tidak ada, saudara, sekecil apapun yang kita buat itu lalu dari pemandangan Tuhan. Kesenian kita, saudara, itu dicatat oleh Tuhan. Haleluya. Itu diperhitungkan Tuhan. Makanya saudara, jangan pelit. Yang kedua ini, jangan pelit. Saudara, memang semua tahu keadaan ini, saudara. Aduh, sangat-sangat, saudara, ya, keadaannya betul-betul dalam kesulitan. Tetapi jangan membuat kita pelit, ya. Apalagi dalam melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata sekali, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Jika kamu tidak menjadi lemah. Haleluya. Saudara, dan yang ketiga, saudara, baru memikirkan, saudara, ya, kepentingan kita, ya, kepentingan kita.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak salah memikirkan diri kita. Saudara, kita harus memikirkan diri kita. Karena dengan kita memikirkan diri kita saudara bisa menghitung segala sesuatu dengan baik. Sehingga kita saudara tidak kecolongan dengan semua tindakan yang kita buat. Kita perlu menghitung, memandang segala sesuatu supaya saudara pasak yang ditimpakan kepada kita itu saudara sebanding dengan tiang yang menopang sehingga kita tidak mengalami kehancuran. Ya. Saudara yang saya kasihi, perlu ada perhitungan, perlu ada pertimbangan di sana. Dan untuk itulah saudara, kita perlu belajar untuk mengerti konsepnya Tuhan. Nah, Allah berkata melalui Elia kepada ibu ini, buatlah lebih dahulu untukku, baru setelah itu buatlah untukmu dan bagi anakmu. Dan satu hal yang Elia katakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Haleluya. Ketika kita belajar untuk mengerti konsepnya Tuhan, saudara percaya Allah akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Oleh karena jangan pernah takut mengikut Tuhan. Jangan pernah takut saudara melakukan firman Tuhan. Jangan pernah takut saudara berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara melakukan kuasanya di dalam kehidupan kita. Coba kita baca ayat terakhir dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat 18 ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Nah, Elia ini masuk ke dalam sebuah gua, maksudnya ia bersembunyi karena saudara dia merasa hidup seorang diri, tidak ada seorang pun saudara yang mendukung, tidak ada seorang pun yang membantu dia, tidak ada seorang pun saudara yang memberi pembelaan, pertolongan dalam kehidupannya. Nah, pada waktu ia bersembunyi dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datanglah firman Tuhan kepadanya dan berkata, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Apa pekerjaanmu di sini, Elia? Lalu dia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Terus, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Semua umat Tuhan, yaitu orang Israel, mereka meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, meruntuhkan penyembahan yang benar kepada Allah, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan mereka tidak segan-segan membunuh setiap nabi, yaitu perpanjangan lidah Tuhan, untuk menyatakan semua rencana, kehendak, dan segala sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatmu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dari sekian banyak umat Tuhan dan nabi-nabi itu, hanya tinggal aku seorang diri. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dan ketika mereka pun tahu aku masih hidup, mereka pun berusaha untuk tetap menangkap dan membunuh aku. Lalu firman-Nya, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia dan berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Elia, keluarlah engkau dari dalam bukit itu. Tunjukkanlah dirimu, nyatakanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu
mendahului Tuhan. Dan pada waktu ia berdiri di hadapan Tuhan di depan bukit itu, Tuhan lalu dan menyatakan satu keadaan yang luar biasa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan waktu Elia memeriksa untuk mengetahui apakah di sana ada Tuhan, ternyata Tuhan tidak ada di tempat itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Ada gempa yang dinyatakan, yang dibuat terjadi. Dan pada waktu Elia melihat gempa itu, ternyata di sana juga tidak ada Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Ya, terus. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Iya. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang." Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita lihat di sana bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, Saudara. Ya. Allah menyatakan diri dengan caranya sendiri. Nah, artinya apa? Saudara, kalau kita mau belajar lebih jauh dari kisah ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa saudara, Tuhan itu gak bisa diprediksi. Ya. Tidak bisa saudara diselami dengan pemikiran kita. Bagaimana ia berkarya, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia menyatakan diri. Tidak ada yang bisa kita buat untuk memahami, karena Allah itu sungguh ajaib dan luar biasa. Nah, kalau Tuhan itu saudara bisa menyatakan segala sesuatu dengan caranya, maka saya percaya saudara, dia juga Allah yang sama yang bisa saudara memberikan pertolongan kepada kita dengan caranya sendiri. Haleluya. Tuhan sanggup melakukan. Saudara, kita ingat dalam Yohanes pasal yang ke-6, saudara, waktu murid-murid saudara setelah mendengar firman, lalu Tuhan berkata kepada mereka supaya mereka membeli roti dan memberi orang banyak itu makan roti sampai kenyang, supaya mereka jangan sampai jatuh pingsan di tengah jalan. Saudara, pada waktu itu murid-murid berkata, apalah artinya roti sebanyak ini untuk orang ini? Saudara, mereka tidak mengerti konsepnya Tuhan. Cara Tuhan untuk memberi berkat, cara Tuhan untuk memberi pertolongan, cara Tuhan untuk menyatakan kebesarannya dalam kehidupan mereka. Mereka melihat segala sesuatu dari apa yang mereka punya, dari apa yang mereka miliki. Mereka tidak bisa melihat Allah dalam konsepnya, saudara. Itu sebabnya mereka berkata, dengan roti sebanyak ini apalah artinya untuk orang sebanyak ini? Tetapi lihat saudara, ketika 5 roti dan 2 ikan berubah dalam konsepnya Tuhan, saudara, mereka bukan saja kenyang, Alkitab mencatat sisa 12 bakul. Haleluya. Dari mana sisanya? Itulah konsepnya Tuhan. Apa yang Tuhan saudara perbuat itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Makanya saudara, jangan pernah saudara menilai Tuhan dengan pemikiran kita. Jangan pernah menilai Tuhan dengan cara kita. Saudara, mulailah belajar hidup mengerti konsepnya Tuhan, karena Allah sanggup membuat
yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Karena Dia adalah Tuhan Allah Maha Besar. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kiranya saudara kita semua yang hari ini mungkin mengalami permasalahan, mengalami kesulitan, mengalami saudara pergumulan, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Dia ada bersama kita, dia ada di tempat ini. Dia sanggup menolong setiap kita. Bapak Ibu, kalau hari ini kau sedang mengharapkan pertolongan, angkatlah tangan
Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Tuhan penolong dalam setiap hidup kami. Kau Allah Maha Besar, Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, buatlah kami untuk kami boleh mengalami pertolongan kami dari kebesaran-Mu, supaya apapun permasalahan, kesulitan, kebutuhan yang kami perlukan hari-hari ini, kami terima dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan. Dan kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami, lingkungan kami, khususnya Tuhan, Burangkeng, Jati, Setu, sekitarnya. Tuhan, biar kiranya di daerah kami ini Tuhan berperkara, Tuhan beracara, Tuhan berdaulat. Sebagaimana firman-Mu Tuhan berkata, Engkau akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Maka Tuhan, buatlah kami hidup dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berkati pemerintahan kami, pimpinan Bapak Joko Widodo bersama Bapak Amin Marum dan seluruh kabinetnya Tuhan. Tuhan terus berkarya, dan kami berdoa juga untuk bantuan pemerintah, untuk Tuhan masyarakat jelata untuk maksud mensejahterakan, dan biar kiranya setiap dana yang sudah diberikan Tuhan Engkau awasi, Engkau jaga. Jangan biarkan jatuh ke tangan orang-orang jahat, supaya apa yang sudah disepakati dan direncanakan itu berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Engkau dipuji, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu kekal sampai selamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pulanglah kiranya kasih anugerah, pimpinan, penyertaan, pertolongan Tuhan kiranya tetap ada beserta dengan kita, dan menjadi kekuatan, menjadi kesukaan, menjadi penghiburan, pertolongan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan memberkati kita semua. Salam.